Hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31 yang dimana tidak ada kata-kata tidak bisa masukkan ke DPO. Dalam Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara masalah DPO, maka rujukannya adalah perkap. Rujukannya adalah perkap. Iya kan? Di bawah KUHAP. Penentuan DPO di dalam perkap nih, dalam perkap nomor yang tahun 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang. Tidak DPO. ada telah 3 kali dipanggil tidak hadir, bisa dimasukkan ke sana, jangan dibalik. Pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak belum perlu pernah dipanggil. Kalau itu dalam pemeriksaan orang DPO. Kalau orang tersangka dipanggil 3 kali nggak datang masuk DPO. Tidak pernah dipanggil, Mas. Itu tidak benar. Ada Pak, kita hukum tidak positif, boleh menafsirkan. Pak. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hukum hakim itu harus mengikuti undang-undang, Pak. Kalau dia tafsirkan, artinya tafsir hakim salah? Ya salah, sangat keliru. Sangat kalau yang maka dalam kemarin hal ini begini. yang jelas saya hanya menyarankan pada pihak Polda Jawa Barat khususnya ini kan buat laporan ke KJ bahwa dalam hal ini telah terjadi namanya penyalahgunaan di luar kewenangan yang ada. Bahwa majelis hakim dalam hal ini telah melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang terbentuknya perundang-undangan pasal 7, hierarki dari perundang-undangan. Di mana itu yang paling tinggi jelas tentu semua juga tahu ya, itulah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan itu perkap, itu jauh di bawah Undang-Undang nomor 8 tahun 2000, nomor 8 tahun 2000, nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Kemudian begini, Mas. Di KUHAP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama, hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31 yang dimana tidak ada kata-kata tidak bisa masukkan ke DPO. Dalam Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara masalah DPO, maka rujukannya adalah perkap. Rujukannya adalah perkap. Iya kan? Di bawah KUHAP. Penentuan DPO di dalam perkap nih, dalam perkap nomor yang tahun 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang. Tidak DPO. ada telah 3 kali dipanggil tidak hadir, bisa dimasukkan ke sana, jangan dibalik. Pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak perlu dipanggil. Kalau itu dalam pemeriksaan orang DPO. Kalau orang tersangka dipanggil 3 kali nggak datang masuk DPO. Tidak pernah dipanggil, Mas. Itu tidak benar. Tidak pernah dipanggil. Ya. Bagaimana ceritanya? Kedua dalam hal ini yang perlu saya sampaikan ya. Dalam pelaksanaannya ini kan kita kenal namanya actori incumbent probatio. Kan? Di mana pemohon punya kewajiban oleh hakim membuktikan bahwa apa yang dipasangkakan itu tidak benar. Seperti contoh, pemohon dalam hal ini bisa buktikan DNA-nya beda, kan? Kemudian misalkan dia punya golongan darah beda. Keliru lagi ini karena ini konsep adalah pra-peradilan. Kami yang menuduhkan pihak termohon. Harusnya termohon yang membuktikan, kok kami harus membuktikan sekarang, itu. Apakah itu pemikiran keliru kalau menurut kami. Pernah tahu namanya actori incumbent probatio. Tapi itu hukum itu. Pra-peradilan itu hukum. Jangan Hukum harus ditarik lagi. Jangan ditarik. Coba tanyalah sama ini mantan hakim agung. Apakah dalam pra-peradilan kami kan menuduhkan nih, sebenarnya simpel. Sebenarnya simpel. Kami pihak termohon menuduhkan bahwa kepolisian salah SOP. Seharusnya mereka tunjukkan, oh tidak. Ini sudah putusannya masih yang harus kami punya salah. Bukannya Hakim Eman Sulaiman harus kita hadirkan malam hari ini di Carta Demokrasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Fredrik tadi, Pak Soludin, bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus? Oh tidak ada hilaf di situ. Justru hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Semua ahli hukum, termasuk aparat penegak hukum dalam konteks criminal justice system, itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya norma itu tidaklah hitam putih dia. Dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran historis, sistematikal, ya, dan macam-macam.
Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum. Ada logika hukum. Ketika norma itu tidak jelas, seperti yang saya katakan tadi. Apa alasan, apa yang disebut dengan alat bukti yang sah? Itu kan banyak nggak tahu. Yang saya sih makanya kemarin sidang-sidang itu, kenapa kok membuktikan, oh ini ada ijazah, ini KTP. Persoalan pra-peradilan tidak begitu. Buktikan saja, ada nggak dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh penyidik. Ini yang perlu dibuktikan. Dan ini tidak ada. Ketika ini tidak ada, maka diputus oleh hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dengan kata lain apa? Ada serangkaian tindakan-tindakan penyidik yang salah sejak awal. Dalam kasus ini saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini kejahatan terhadap nyawa ya. Saya masih ingat, saya mengajar mata kuliah kejahatan terhadap nyawa. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan. Singkat Pak Fredrik, ditanggapi Pak. Nah ini sebentar. Begini, masalahnya mohon maaf rekan, penyidik maupun hakim termasuk avokat, kita tidak boleh menafsirkan. Kita harus mematuhi undang-undang kita, ini hukum positif. Bukan. Jadi bukan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon di Amerika begitu. Gak bisa. Saya waktu di Amerika saya tafsirkan. Bapak tahu? Ini nggak bisa. KUHP kita itu bukan kontinental. Apakah kita bukan KUHP kita bukan kontinental? Kita bukan. Tetap hukum KUHP kontinental. Kita itu sudah mixing, Bapak. Nggak ada mixing, ya? Pak. Mixing. Ya. Dari Anglo-Saxon itu tidak berlaku di Republik Indonesia, KUHP kita Pak. itu menganut criminal justice system. Nggak ada, Pak, itu, Pak. Bukan law enforcement. Itu keliru, Pak. Konsep criminal justice system itu dari Amerika. Keliru, Sistem Pak. Kita punya sistem masih hukum positif, Pak. Anglo-Saxon tidak berlaku di Indonesia. Jurisprudensi apa diberlakukan di Indonesia, Pak? Bapak jurisprudensi bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi, Pak. Kalau di Amerika, Pak, putusan hukum itu merupakan undang-undang selanjutnya. KUHP beda, Pak, di Indonesia, konsep criminal justice system. Tapi yang jelas, Pak, tidak bisa dalam hal ini. Siapa yang menggagas? Yang jelas, menggagas Pak. itu Frank Remington. Betul. Dari Amerika. Ya, tetapi tidak berarti sistem hukum Anglo-Saxon berlaku di Indonesia, Pak. Jangan sekarang jangan disamakan, pada Pak. prakteknya itu. Kalau semua orang, Pak, kita dua pengacara aja, Pak, kita bisa 1000 pendapat, Pak. Berarti kita bisa tafsirkan masing-masing dong, Pak. Jadi kalau kita menurut hukum yang ada, Pak, kita hukum positif, Pak. Ya nggak bisa, Pak. Hukum hakim itu harus mengikuti undang-undang, Pak. Kalau dia nafsirkan, Prof Gayus, mantan hakim, kita langsung tanyakan atau hakim tidak boleh menafsirkan, Prof Gayus. Langsung Prof Gayus. Prof, bolehkah kemudian hakim menafsirkan, Prof? Kita beri pencerahan di sini, Prof. Silakan. Hakim justru boleh membuat undang-undang, judgment law, ya. Jadi hakim itu berhak kalau dalam situasi tertentu tidak ada acuan undang-undang, hakim boleh membuat undang-undang. Yaitu Indonesia. Jadi tidak sekedar menafsirkan, membuat undang-undang itu bila boleh. Tidak ada undang-undang yang diisi oleh putusan ya, hakim, Pak. Paham. Tetapi undang-undang sudah ada ditafsirkan, itu nggak benar itu, Pak. Coba saya tanya, apa dua alat bukti yang sah? Alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Seperti contoh sekarang, Pak, ada keterangan saksi, itu adalah alat bukti yang sah, Pak. Alat bukti yang sah. Nah, di situ keterangan saksi ini itu apa? tidak dibahas. 184, Pak.